Ya, kembali lagi bersama tim kajian saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tiga saham, yaitu adalah BBYB, AMRT, dan BCAP. Yang pertama adalah BBYB atau kita kenal dengan Bank Neo Commerce. Dahulu namanya adalah PT Bank Yuda Bakti yang juga bergerak di perbankan konvensional. Awalnya saham Bank Yuda Bakti hanya dimiliki oleh Koperasi Induk Pusat Militer dan juga polisi. Dan di sini sektornya adalah finansial dan subsektornya adalah perbankan. Dia IPO share-nya itu 300 juta lembar saham dan dia mendapat IPO amount-nya 34,5 M. IPO price-nya saat itu 115 ya. Lalu kemudian di sini yang menarik adalah shareholder-nya, ada PT Akulaku Silver Indonesia 25,39%, PT Gosco Capital 14,81, Rockcall Financial Technology 6,12, Yellow Brick Enterprise 5,17, dan masyarakatnya ini cukup besar sekali, itu 48,51%. Yang artinya pergerakannya akan sulit sekali untuk dikendalikan kecuali porsi dari masyarakatnya diakumulasi oleh shareholder terbesarnya gitu ya. Oke, kita lihat bagaimana fundamental dari BBYB. Dari net profitnya kita bisa lihat awalnya 16 M turun 100 juta ya, 15,9 M, tapi di sini malah minus 353 M. Mungkin karena yang awalnya bank konvensional lalu kemudian jadi bank digital menjadi startup mungkin kali ya. Yang sudah biasa kalau startup atau startup di bidang teknologi itu biasanya ya minus, itu adalah hal yang biasa. Dan IPS-nya juga, earning price share-nya 2,6 awalnya, lalu kemudian di sini minus 47,7. Aduh. Ini tentu untuk dijadikan investasi jangka panjang apalagi mengharapkan dividen tentu kurang menarik sekali. Lalu price earning ratio-nya juga lumayan tinggi sekali ya. Tapi kemudian menjadi minus. Ya, semakin tinggi ya semakin kurang diminati oleh para investor ya. Lalu price book value-nya dari 1,8, 1,7 menjadi 14 kali dari harga buku sebenarnya ya. Artinya 14,7 kali lebih mahal. Lalu return on equity-nya, kemampuan mendapatkan return ya dibandingkan dengan equity yang dimiliki, itu juga minus ya, karena bagaimana nggak minus, ininya aja return dari net profitnya aja segini gitu ya. Dan kalau kita bandingkan dari segi sektor yang sama, ada BBCA, BNI, BBRI, BTN, BMRI, BFIN, di sini net profitnya jelas dia minus sendiri. Agro juga minus ya, karena sama BBB dan Agro ya, startup di bidang bank digital. Lalu price earning ratio-nya ya kita bisa lihat bank-bank konvensional masih memiliki price earning ratio yang masih bagus, itu BBCA, BBNI, BBRI dan seterusnya. Harga bukunya normalnya di sekitar 1 sampai 4 lah ya, 1 sampai 4, BBCA 4. Ini sudah terlalu mahal sebenarnya BBCA dibandingkan yang lainnya. BBNI baru 1,3, BBRI 2,4, BBTN 0,8 dan seterusnya. Lalu hutangnya juga ini masih kategori normal ya. Debt equity-nya 6,9, 6,3, 5, 6, 4, 16,9. BBTN yang paling tinggi ini dibandingkan yang lainnya. Ya, antara hutang sama equity-nya, dibagi equity-nya. Oke, sekali lagi untuk fundamentalnya kurang menarik untuk investor yang mengharapkan dividen. Mungkin akan menarik kalau kita lihat bagaimana pergerakan teknikalnya yang kita gunakan untuk trading jangka pendek maupun menengah dan panjang ya. Di sini kita bisa lihat yang mengakumulasi, yaitu adalah YU sebanyak 3 juta lot, PD 4,5 juta lot, CC 2,5 juta lot,
CS dan seterusnya di harga 1.800, 1.600, 1.500, 2.000, 1.500 ya, kita ambil garis tengahnya 1.500 sampai 2.000 ya. Sekarang harga masih di angka 1.900 ya, berarti masih ada di harga rataan holder yang mengakumulasi dari tanggal 6 Juli 2021 sampai hari ini ya, yaitu 20 April 2022. Lalu kalau kita lihat di kenaikan tertinggi terakhir, itu di biris penannya ini, bukan biris penan, ini symmetrical triangle mungkin ya masuknya. Kita bisa lihat EU, CS dan lain sebagainya mengakumulasi di 2150 sampai 2180-an ya. Artinya harga sekarang masih berada di bawah harga akumulasi dari tanggal 27 Januari 2022. Jadi masih menarik, apalagi dekat supportnya di sini untuk kita juga mengakumulasi ya. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana chartnya ya. Di sini kita bisa lihat ada symmetrical triangle, dia turun. Ketika dia tidak mampu menjebol symmetrical triangle ini, garis di atasnya, ya dia akan meneruskan penurunan. Tapi beruntungnya di sini ada average buy dari 6 Juli 2021 itu ya, yang kemudian menjadi support kuatnya di sini. Jadi kalau Anda ingin beli, di sini bisa kita lihat MACD-nya juga sudah berhimpitan mendekati golden cross sebentar lagi. Dan stokastik juga masih berada di area netral. Jadi Anda masih punya peluang untuk mengakumulasi di sini. Ya, mungkin mengakumulasi dekat support terkuatnya itu sekitar 1.800 sampai 1.400-an ya. 1.800 sampai 1.840-an. Dengan target dari sini sampai sini yaitu sekitar 18%. Wah, lumayan 18%. Kalau kita ambil mungkin dia membutuhkan berapa waktu? Sekitar 2 mingguan ya. Dia bisa sampai ke sana. Ya lumayan 2 minggu 18% itu sudah termasuk bagus ya. Jadi silakan Anda kalau ingin membeli beli di dekat support ini, lalu kemudian nanti jual di sini. Selama MACD-nya dia belum golden cross, ya saya sarankan tunggu sinyal candle yang kuat dengan volume yang kuat sehingga bisa mengarahkan sampai sini. Jadi Anda bisa beli di area sini, jual di area sini. Dan stop loss-nya sekitar 1770-an ya. Taruh di sini nih. 1780 sampai 1770. Dan kalau dia bisa berhasil jebol di sini, resisten berikutnya adalah di sini ya. Resisten kuatnya ada di sini, yaitu di sekitar 2450. Jadi kalau Anda beli di bawah di sini, masih ada punya kemungkinan dia naik sampai 30-an persen, 37-an persen. Tapi untuk awal ya beli di sini aja, atau bisa juga di sini dengan harapan dia terus naik ke sini. Syaratnya apa? Ya, kalau mau beli tunggu stokastiknya ini bersilangan kembali ya. Nah, bisa dibeli di sini. Di sini juga candle terakhir kita bisa lihat lebih ke doji ya di sini. Doji tapi dengan ekor atas yang agak panjang di sini. Ya mungkin itu untuk BBB, silakan dipertimbangkan untuk dibeli, masih sangat bagus untuk trading ya. Tapi perlu diwaspadai kalau dia sudah turun di sini berarti dia akan meneruskan penurunan sampai sekitar 1455 sini nih. Di 1500-an lah ya, sekitar angka 1500-an, 1520. Jadi Anda bisa tunggu di sini. Oke, untuk selanjutnya ada saham AMRT, kita sama-sama kenal dan sering kita gunakan produknya yaitu Alfamart ya. PT Sumber Alvaria Trijaya atau AMRT bergerak dalam bidang distribusi eceran produk konsumen dengan mengoperasikan jaringan minimarket dengan nama Alfamart dan juga Alfamidi ya. Jaringan minimarket terdiri dari minimarket dan kepemilikan langsung berdasarkan perjanjian waralaba. Sektornya consumer non-cyclical, lalu kemudian subsektornya food and staples retailing ya.
Lalu IPO amount-nya dia dapat 135 M pada saat itu dengan IPO price-nya 395 rupiah. Dengan porsi PT Sigmantara Alfindo itu 52,7%, masyarakatnya 47,2%. Ini juga cukup besar sekali seperti BBYB tadi ya. Kalau dia berhasil mengendalikan, ya kita perlu lihat amati apakah ada pergerakan yang signifikan dari bandar-bandar besar yang mengakumulasi saham dari masyarakat. Nah, itu baru menarik di situ. Oke, selanjutnya untuk AMRT kita bisa perhatikan fundamentalnya di sini. Net profitnya dari 600 M turun menjadi 300 M, naik lagi 650 M. Lalu 2009 naik 1 triliunan, 2020 naik kurang lebih sama 1 triliun, dan 2021 mengalami kenaikan yang signifikan, lumayan hampir 2 triliun ya. Earning per share-nya juga kita perhatikan di sini terus mengalami kenaikan, itu bagus sekali untuk investasi karena semakin tinggi IPS-nya, earning price ratio-nya, earning price share-nya, artinya ya semakin banyak yang dibagikan dividennya kepada kita. Lalu PER-nya, price earning ratio-nya juga kita lihat di sini ya kalau dibandingkan dengan tahun 2018 semakin kecil ya. Semakin kecil price earning ratio itu semakin bagus, semakin menarik. Lalu price book value-nya 8 kali 4 5 sudah 8 kali lebih mahal dari value bukunya ya, atau harga bukunya. Lalu return on equity-nya kita bisa lihat di sini 21%, bagus sekali. 21% mengalami kenaikan, semakin tinggi ROE-nya itu semakin bagus dan semakin menarik. Dan debt equity-nya kita lihat di sini 2. Ya, semakin mendekati angka 1 itu semakin bagus ya. Lalu kalau kita bandingkan dengan sektor yang sama, ada ERA, ada MTEK, ada Mika, MNCN, ONTR, ACES, CSAP. Kita bisa lihat di sini dari net profitnya dulu deh. Net profit marginnya 2,3%, 2,3%, 2,3%, ya kurang lebih sama ya, kecuali di Mika, MNCN, ONTR itu 12%, 12%. Masih normal net profitnya. Lalu dari segi price earning ratio-nya ini sama ERA jelas lebih unggul ERA. Lalu dengan MTEK masih lebih unggul AMRT, dengan Mika masih lebih unggul Mika, MNCN dan seterusnya. Artinya ya masih dalam kategori normal. Lalu price book value-nya 8 kali. Kalau kita bisa lihat di sini price book value-nya paling mahal dibandingkan emiten lainnya di sektor yang sama. ROE-nya 21%, 20%, dan ROE-nya juga termasuk yang paling bagus di antara emiten yang lainnya karena 21%. Sedangkan debt equity-nya 2, 0,00. Wah, ini paling lawannya adalah CSAP ini. Semakin mendekati angka 1 semakin bagus, ini sudah 2 ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana pergerakan saham AMRT-nya yang mengakumulasi dari tanggal 18 bulan Februari 2021 sampai sekarang ya. Di sini bisa lihat AK, ZP, CS, SQ, LG 1300, 1200, 1200, lotnya itu 2,1 juta lot, 1,6 juta lot, 1,1 ya sekitar 1200, 1300 deh ya. 1300 sampai 1380. Sekarang harga sudah 1740, artinya sudah di atas akumulasi dari tanggal 18 bulan 2 2021. Nah, mungkin perlu diwaspadai untuk Anda yang ingin coba beli AMRT ini untuk trading ya. Karena sudah di atas akumulasi. Lalu dari kenaikan tertinggi kita bisa lihat di sini ada AK, CS, ZP, RX di 1500-an sampai 1600, 1500 sampai 1550 ya. Di sini yang mungkin di sini nanti akan menjadi support
ketika dia mengalami penurunan nanti sekitar 1.500 sampai 1.550. Oke, sekarang kita lihat secara teknikalnya ya, AMRT. Oke, sekarang kita lihat secara teknikal. Tadi akumulasi ya 1.300. Di sini ini akumulasi dari 21 bulan 2 tadi ya. Ini menjadi supportnya, dan akumulasi ketika kenaikan tertinggi itu sekitar 1.500 sampai 1.550 di sini. Jadi kalau Anda ingin coba beli, di sini ada muncul pola ascending triangle ya. Kalau dia berhasil jebol, dia akan melanjutkan kenaikan. Tapi kalau dia tidak berhasil jebol, ya dia akan turun sampai minimal ke support terdekatnya, itu di sini 1.500 sampai 1.550. Dan sekarang posisi sudah berada di supportnya dan dia naik. Jadi kalau untuk beli, tunggu aja, tunggu dia jebol support, resisten yang ada di atas ini. Kalau dia jebol, dia naik ke atas lalu kemudian turun, silahkan Anda beli dengan target harga terdekat. Kita pakai angka ini aja ya, psikologis numbernya, yaitu 1.800 sampai dan juga 1.900 sebagai taking profitnya. Lalu dari segi MACD, nah ini perlu diwaspadai, di sini sudah hampir dead cross ya, yang bisa jadi konfirmasi dia akan melanjutkan, akan reversal dari naik uptrend kemudian turun. Tapi perlu kita tunggu dulu, nanti perlu konfirmasi. Lalu kemudian dari segi stokastiknya, di sini juga masih di area netral. Dia belum overbought atau oversold ya. Jadi masih punya peluang dia naik atau turun. Jadi kalau Anda ingin beli, silakan tunggu di sini atau di sini. Kalau dia naik tunggu di sini, kalau dia turun tunggu di sini. Lalu kemudian nanti jual, kalau dia turun sampai sini beli di sini dan jual di resisten terdekat, yaitu di sini ya 1.590 sampai 1.560. Tapi kalau dia naik, resisten terdekatnya ada di angka 1.800, 1.900, 1.950, 850 dan seterusnya. Oke, tadi lupa untuk BBYB dari akumulasi asingnya, karena kebanyakan yang menggerakkan adalah asing di situ. Di sini terlihat akumulasinya tidak terlalu banyak ya dari asingnya, tapi menarik juga karena hampir setiap hari asingnya mengakumulasi ini. Hampir setiap hari asingnya mengakumulasi selama kurang lebih 3 pekan belakangan ya. Lalu kemudian dari segi stock price-nya kita bisa lihat bagaimana daily-nya dari BBYB ya. Lebih banyak merahnya ya daripada hijaunya, artinya masih perlu dipantau. Artinya penurunannya masih lebih besar, tekanan penurunannya daripada tekanan belinya. Tapi menariknya asing sedang akumulasi ya, artinya ada peluang akan ada kenaikan di situ. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana pergerakan AMRT asingnya. Nah, di sini bagus nih AMRT nih ya. Asing terlihat mengakumulasi banyak di sini. 22M, lalu 17M, 45M dan seterusnya di sini. Terlihat asing sedang mengakumulasi. Lalu juga dari pergerakan daily-nya, kalau kita lihat AMRT, sini lebih banyak hijaunya yang artinya ya jelas sedang uptrend di sini. Ya, jadi untuk AMRT ya masih bisa dipertimbangkan, dipantau terus. Dia kalau jebol itu menarik baru. Tapi kalau dia gagal jebol, ya itu perlu dipertimbangkan kembali, tunggu di support terdekatnya. Oke, itu untuk AMRT. Berikutnya BCAP. BCAP atau MNC Capital Indonesia bergerak dalam bidang penyediaan layanan yang terkait dengan jasa umum, konsultasi bisnis, manajemen, administrasi. Kecuali di bidang jasa hukum dan pajak. Dia menyediakan layanan yang berkaitan dengan layanan investasi dan perdagangan termasuk perdagangan umum. Menyediakan layanan yang berkaitan dengan sektor industri termasuk industri umum, transportasi, pertanian, developer, membentuk dan berpartisipasi dalam perusahaan dan korporasi entitas lain ya.
Oke, kita lihat di sini sektornya finansial, subsektor holding and investment company. Jadi ini adalah perusahaan investasinya ya dari MNC. IPO price ketika listing 250, lalu kemudian IPO share-nya 250 juta lembar saham ya. IPO amount-nya 62,5 M. Di sini underwriter Sinarmas Sekuritas, lalu kemudian PT Agung Sekuritas Indonesia. Dan holdernya di sini, shareholdernya paling tinggi adalah PT MNC Investama, Jalan Patai Limited 9, Investment Development Ltd 8,8, UOB Kasian Hong Kong itu 8,19 dan masyarakat 23,34%. Artinya saham ini menarik dengan volatilitas yang cukup signifikan mungkin ya, karena saham yang dipegang oleh masyarakat tidak terlalu banyak, yaitu hanya 23%. Masih kategori normal dan cenderung bagus. Lalu kita lihat dari net profitnya di sini 2016, 2017 minus, 2018 119 M, lalu 46 M turun, naik lagi 142 M di 2021. Sedangkan IPS-nya ini terlihat bagus, mengalami kenaikan dari 1,11, 1,18, 1,46 dan sekarang 3,34. Price earning ratio-nya ini juga tinggi tapi mengalami penurunan dari tahun 2019 dan juga 2020 ya. Yang artinya ya semakin bagus di sisi para investor, semakin kecil ya semakin bagus. PBV-nya juga kecil, di sini hanya 1,9 tapi mengalami kenaikan, tapi masih kategori normal kayaknya 1,1, masih murah lah ya. Lalu return of equity-nya di sini mengalami kenaikan, itu bagus dari segi fundamentalnya. Tapi kalau kita lihat bagaimana dengan sektor yang sama dengan bank ya, yang tadi kita sama juga. Net profitnya dia termasuk kecil, hanya 5,2%, sedangkan yang lain itu lebih tinggi lagi. Dari segi price earning ratio-nya yang lain 29,7 ini 68, yang artinya dari price earning ratio-nya tentu kurang menarik bagi investor ya, karena terlalu tinggi sekali. Semakin kecil semakin bagus. Lalu dari segi PBV-nya 1,6 dan termasuk kecil juga di sini. Lalu return of equity-nya juga kecil sekali, tidak lebih baik dibandingkan dengan sektor yang sama. Ya, bisa dibilang ini masih dalam kategori saham apa ya? Third liner lah. Third liner di sini. Atau kita kenal dengan saham gorengan. Kita lihat bagaimana akumulasi dari tanggal 21 Januari 2022 sampai hari ini. Terlihat di sini MG mengakumulasi di harga 216 sebanyak 3,4 M lot saham ya. Lalu 187 di 1, CHP dengan 1,8 lembar 1,8 juta lot saham. Ya kalau kita ratain sekitar 200 sampai 220 lah ya. 200 sampai 220 dan sekarang harga sudah mendekati 200 sampai 220. Nah, ini cukup menarik nih. Ketika harga itu nanti mendekati 220, itu menarik untuk kita pantau karena akan ada pantulan biasanya seperti itu. Lalu dari segi dilihat dari holder penurunan terakhir, MG di 285, YP 285, EP 281. Nah, ini menarik juga nih. 280 berarti kan di sekitar segini nih ya. Sampai hari ini dia nge-hold di 280. Jadi dari sini sampai sini ya punya potensi kenaikan yang cukup signifikan, nanti kita lihat. Sekarang kita lihat bagaimana pergerakan BCAP. Oke, ini BCAP seperti yang tadi saya sampaikan. Di sini ada support yang cukup kuat di sekitar 200 sampai 230 ya. Di sini sedang berada di area supportnya berarti. Dan tadi di 200 berapa tadi? 280-an ya, 280-an di sini nih. Rataan
yang dia nge-hold dari penurunan terakhir itu 280-an. Nah, jadi kalau ini bisa dipantau pada keesokan hari atau pada hari ketika video ini diupload, lihat bagaimana nanti BCAP ini apakah akan dibuka hijau. Kalau akan dibuka hijau itu menarik sekali karena dia akan mantul dan sampai ke setidaknya titik resisten ini dalam hitungan 2 atau 3 hari ke depan gitu. Tapi kalau dia melanjutkan penurunan, ya dia akan turun sampai di support terdekatnya, yaitu adalah di sini ya, di 150-an, 150 sampai 160-an. Jadi ini menarik untuk Anda yang mau beli, silahkan Anda beli di area support ini, lalu kemudian Anda manfaatkan untuk trading harian atau trading swing pendek ya, sekitar 3 sampai 4 hari dengan target profitnya itu di sini 280 dan juga sampai 316. Ya, mungkin itu untuk BCAP. Sekarang kita bisa lihat BCAP pergerakannya seperti apa. Ya, lebih banyak merahnya karena lagi downtrend ya. Dan kalau dari segi foreign flow-nya ya tentu kurang menarik lah BCAP karena ini saham gorengan ya. Kalaupun asing ya asing yang kurang kurang menarik bagi asing untuk saham-saham seperti ini. Ya mungkin itu untuk BCAP. Terima kasih karena sudah menyimak. Jangan lupa subscribe channel ini dan juga jangan lupa dibagikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.